Ya, kalau dari sisi Indonesia sendiri memang lumayan konsisten dengan angka global, penurunan angka investasi dari 2020 ke 2021 sudah meningkat 100% ya, hampir 2 kali lipat dari 3,3 miliar dolar ke 6,8 miliar dolar. Unfortunately dari 2021 sampai ke 2022 angka itu turun 38% ke angka 4,2 miliar dolar. Jadi lumayan konsisten dengan angka global. Tapi in general aku rasa ini menjadi segmentasi yang lumayan normalisasi gitu ya, bisa dibilang normalisasi. Karena memang banyak ekspor juga yang bilang memang uh, permainan valuasi dari startup di Indonesia ini sudah mulai tidak sehat dan ini bisa dibilang sebagai koreksi ke market yang lebih normal saat ini di tahun 2022. Oke, baik. Kalau menurut pandangan Anda, Pak Nailul, sebetulnya ada masalah apa sih di startup? Bahkan juga banyak yang mengatakan ini adalah winter dari sektor teknologi. Anda apakah melihat juga dengan kondisi demikian? Silakan Pak Nailul. Iya, yang paling utama adalah kita tentu tidak bisa lepas ya dari kenaikan suku bunga The Fed gitu kan. Suku bunga The Fed mengalami kenaikan yang cukup agresif di tahun 2022, bahkan dari 0, sekian persen menjadi 4% gitu kan. Sangat agresif sekali yang menjadikan cost of fund dan cost of investment ya bahkan ya untuk bagi venture capital itu semakin meningkat gitu. Nah, artinya adalah ya biaya untuk berinvestasi akan semakin mahal gitu. Nah, makanya kalau kita lihat di untuk investasi ya berdasarkan yang berasal dari luar negeri itu menurun tajam gitu. Dari Amerika itu menurun sekitar 23%, dari Asia itu menurun sekitar 82%. Nah, ini yang artinya adalah ya biaya untuk berinvestasi di startup ini akan semakin mahal yang menjadikan ya pasti akan berkurang gitu kan investasi di startup digital di Indonesia itu yang dari faktor eksternal. Maaf. Kalau faktor internal bisa jadi memang ya ini adalah tadi yang sampaikan Pak Rama gitu kan, mungkin ada seleksi alam gitu kan, mana yang startup mana yang memang layak untuk didanai, mana yang enggak gitu. Jadi ini akan semakin menarik Mas Bram, nanti ke depannya akan seperti apa nih sepanjang tahun 2023 gitu kan, karena uh, kita udah 4,2, apakah bisa lebih turun lagi atau enggak, itu akan sangat tergantung dari the Fed rate. Oke, baik. Apakah juga dapat diartikan Pak Nailul, yang mana juga kita ketahui bersama The Fed juga masih hawkish menaikkan suku bunga acuannya, sepanjang hawkishnya Ya, The Fed menaikkan suku bunga juga menjadi prospek yang buruk bagi tentunya di sektor teknologi ini. iya. Tentu kalau the Fed menaikkan suku bunga acuan gitu kan, ini yang bisa jadi istilahnya adalah ya mimpi buruk bagi mungkin bagi di pasar saham juga, terus kemudian di pelaku startup digital juga gitu kan. Karena kalau kita lihat dengan kenaikan suku bunga acuan gitu ya, ini harga dari misalkan dari kripto juga anjlok dan sebagainya gitu kan. Karena eh, The Fed ini salah satu penentu untuk arah investasi ke depan gitu kan. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai startup digital gitu kan, kalau kita lihat ya memang berdasarkan data Dealroom ya, itu kita harus ya ini startup digital di Indonesia itu harus pintar-pintar untuk menarik dana investasi dari pelaku domestik gitu. Karena kalau kita lihat sebagian besar itu memang masih dari luar gitu kan. Dari 4,1 4,2 billion USD itu sekitar 805 billion USD itu dari domestik gitu. Dan sisanya dari luar gitu. Terutama dari US itu mencapai 1 billion USD, Asia itu 1,3 billion USD, dan di mana ketika ada gejolak di Amerika, di Asia gitu kan, itu pasti akan mempengaruhi dari investasi ke startup digital di Indonesia. Dan ini yang harus kita waspadai bersama Mas Bram, Mas Rama juga ya. Untuk kita kalau bisa dari domestik kita kuatkan lagi. Karena domestik masih menunjukkan hal yang positif, Mas Rama, Mas Bram. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Rama. Pak Rama ini juga melihat begitu ya data yang ada dan juga data mencoba mengcompare data sebetulnya penurunannya seberapa dalam terkait pendanaan startup di tanah air. Mungkin juga dari Amvesindo memiliki data yang lebih akurat.
Iya, tadi dari sisi volume transaksi sendiri memang sudah menurun 38%. Tapi sebenarnya ada beberapa berita optimis juga ya in a way karena kebanyakan dari penurunan ini hanya terkena atau berdampak kepada startup yang sifatnya later stage. Jadi series B, C dan yang udah relatif besar gitu ya. Dan ini angka ini ternyata tidak terpengaruh juga untuk early stage. Jadi ketika baru seed atau series A itu angka itu tidak berpengaruh. In fact, angka itu masih terus bertumbuh selama tahun 2022 kemarin. Memang hal ini membuktikan juga bahwa company-company yang sudah lebih besar ini karena abundance of capital, cost of capital juga masih rendah, mereka mungkin cenderung lebih banyak fokus ke ekspansi and growth at all cost tanpa memperhatikan unit economics dan juga financial fundamental yang akhirnya menyusahkan mereka untuk mendapatkan pendanaan ketika cost of capitalnya sudah meningkat jauh seperti yang tadi Pak Nailul juga sudah sebut. Yang angka beberapa industri yang mungkin terdampak, of course kayak fintech gitu ya, orang banyak bilang fintech itu lumayan banyak drastis, tapi data kita menunjukkan penurunannya tidak terlalu signifikan dari 36 transaksi ke 34 transaksi selama tahun 2022. Yang kena paling banyak juga adalah industri logistik atau logistek gitu ya, logistik and technology itu juga bersama dengan education technology juga menurun drastis sekali. Tapi ada juga of course yang selama 2022 terus meningkat yaitu kayak agriculture and technology itu selama tahun 2022 juga sudah meningkat. Jadi ini membuktikan memang dari sisi early stage dan beberapa industri yang memang memiliki financial fundamentals yang bagus, unit economics yang bagus, tetap masih banyak optimisme di sana. Appetite dari sisi investor pun juga masih tinggi ke industri-industri yang memang mau menunjukkan masih banyak growth dan kesehatan finansial yang juga masih bisa diperbaiki gitu ya. Of course dampaknya adalah perusahaan-perusahaan yang besar yang masih belum bisa menemukan good unit economics, path to profitability, dan akhirnya terpaksa mesti cutting cost dari banyak cara. Oke, walaupun secara prospek Anda masih optimis begitu ya, tapi kalau kita lihat juga ataupun data yang Anda miliki, seberapa banyak sih startup di Indonesia khususnya yang saat ini justru juga harus gulung tikar, Pak Rama? Of course banyak sekali perusahaan yang unfortunately harus gulung tikar, tapi banyak juga sebenarnya perusahaan yang pivot gitu ya. Mereka mulai mengganti bisnis modelnya menjadi bisnis model yang less aggressive, less capital intensive, guna untuk mencapai path to profitability dengan secepatnya. Apalagi banyak juga teman-teman founders yang memang sudah melihat bahwa akan sulit sekali untuk raise capital dalam sampai 2 tahun ke depan. Banyak yang juga udah mulai menurunkan valuation, down round. Banyak juga yang akhirnya fundraising nggak perlu jutaan dolar, tapi mungkin beberapa miliar rupiah saja cukup untuk mencapai profitability, at least sampai mereka bisa dapat ekosistem yang lebih kondusif untuk mereka raising dengan valuasi yang lebih menarik buat founder dan juga buat investor.